memulai dari perkenalan, kemudian nanjak ke konflik, kemudian penyelesaian, itu triangle itu alurnya Aristoteles atau alurnya Freytag, itu kan sama alurnya. Jadi 3 itu, pengenalan, konflik, penyelesaian. Cuman ditambah-tambah aja sini, namanya beda-beda. Tapi tetap Vetter. Ya, baik teman-teman semua, baik yang di Zoom ya, subhanallah ini banyak sekali, ramai sekali ya yang di Zoom, kemudian juga ada kita lagi live juga di grup New Komunitas Bisa Menulis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita penting banget, ini sudah ada Bunda Helvitiana Rosa ya. Ini seneng banget karena kita diajarin bukan cuma sama penulis hebat, tapi sama dokter ya. Dokter yang penulis ya, penulis yang dokter. Oke, Kak Helvi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Ya, senang bisa berkunjung lagi di Belajar dari Bintang. Ini acara setiap hari Rabu ya Kak Helvi ya? Oke. Nah, setiap hari Rabu. Jadi buat teman-teman semua, Rabu depan insya Allah mudah-mudahan ada Hanum Rais ya yang akan bergabung dengan kita pukul 19.30 seperti biasa. Kenapa Kak Evi? Ya, Kak Evi mulai aja deh, waktunya udah yours nih. Silakan nih, mau berbagi soal konflik dan soal plot ya, 2 hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia sekali bisa berada di sini. Salawat dan salam kita haturkan kepada Rasulullah SAW dan sahabat, sahabiah, serta orang-orang solih hingga akhir masa. Ya, kita doakan juga keadaan negeri kita, ya mudah-mudahan segala sesuatunya kembali pulih dan keadilan benar-benar ditegakkan di negeri kita. Amin. Baik, saudara-saudaraku sekalian, hari ini kita akan membicarakan mengenai meramu alur dan konflik ya. Saya sudah menyiapkan share screen. Saya bisa ikut share screen ya? Boleh ya, tolong? Kak Harul, share screen. Ya, bisa langsung aja, Bunda. Oke, sip. Host disable participant screen share. Oke, saya coba nih, belum bisa nih. Oh, sebentar. Belum bisa. Ya. Oke, silakan Bunda. Oke. Dicoba lagi. Baik. Ya. Iya. Saya coba untuk share screen. Bentar ya. Apakah terlihat? Ya, Terlihat. Terlihat ya? Waduh, ininya berubah nih. Baik, meramu alur dan konflik cerita ya. Oke, kita mulai ya. Hari ini, bismillah, mudah-mudahan Allah mudahkan kita sama-sama belajar ya. Dalam berasa di bangku kuliah nih Kak ya? Enggak, kita santai aja. Cuman kebiasaan harus bikin PPT seperti ini gitu. Mohon maaf ya. Enggak kok, ini biasa-biasa aja. Baik, nah sebelum kita membicarakan mengenai alur, apakah kelihatan. Oke. Baik, sebelum kita masuk pada alur, ketika kita harus menyusun alur dan plot, maka kita harus bikin premis dulu nih. Ya, ini nanti Asma Nadia mungkin lebih tahu nih, terutama untuk film ya. Tapi semua cerita sebenarnya mau cerita pendek, kemudian film, cerita pendek, novel, bahkan untuk skenario ya semuanya memiliki premis begitu. Nah, premis ini sebenarnya ada rumusnya. Jadi teman-teman kalau mau tahu premis ini apa sih? Premis patokan dalam menyusun alur dan plot. Nah, dia ada 4 unsur di dalam premis yang kita harus tahu sebelum kita membuat
novel, ya. Ada 4 unsur utama mengenai protagonis. Protagonis ini adalah tokoh, sering dibilang tokoh utama cerita, ya. Tokoh di mana pembaca akan berpihak, ya. Nah, di sini ada 4, ada karakternya seperti apa, tujuan tokoh, ya. Tujuan tokoh itu hal yang ingin dicapai oleh protagonis, kemudian halangan tokohnya apa, jadi hal utama yang menghalangi tokoh utama dalam sampai tujuannya, kemudian terakhir ada resolusi, kondisi atau situasi terakhir yang dialami oleh protagonis. Jadi ini 4 ini. Bagaimana rumusannya? Kita akan lihat bagaimana rumusan ini diterapkan. Sebentar, saya sambil pasang ini dulu. Oke. Kita lihat. Oke. Jadi premis yang tadi, 4 hal itu yang berupa nama karakter, kemudian tujuan tokoh, halangan tokoh, hingga akhirnya resolusi, itu harus dibuat menjadi satu kalimat singkat yang menggambarkan keseluruhan kejadian yang dialami tokoh dengan rumus tadi itu, 4 itu. Jadi misalnya kita mau bikin cerita apa? Misalnya kalau startup kira-kira premisnya apa? Udah pada nonton startup belum? Ya, misalnya Dalmi adalah seorang yang periang, dia ingin membuat bisnis rintisan untuk mengejar prestasi kakaknya. Tapi tidak ada, tapi halangannya apa gitu ya, sehingga tapi akhirnya apa yang dia dapatkan. Nah, kira-kira seperti itulah ya premisnya. Oke, karena waktu kita sedikit, kita langsung ke alur dan plot. Nah, apa sih alur dan plot? Ini adalah E.M. Forster, seorang sastrawan Inggris, ya. Dia mengatakan bahwa alur itu lebih tinggi dan kompleks daripada cerita itu sendiri. Jadi, di samping alur ini ada supaya kita bisa lebih mudah memahami cerita, alur itu menuntut adanya unsur intelijensia. Jadi, orang yang baca itu harus bisa ngerti ya, ada kejelasan antar peristiwa yang dikisahkan. Itu alurnya. Nah, jadi alur ini adalah pola dasar cerita, konflik, gerak kisah, dan penyajiannya sekaligus. Atau bisa dikatakan alur ini adalah rangkaian peristiwa yang dikaitkan dengan perkembangan karakter, pemikiran tokoh cerita, persoalan yang dihadapi, dan bagaimana pengarang menyajikan susunan peristiwanya. Nah, kalau plot apa bedanya? Plot ada di dalam alur. Jadi alur tidak sama dengan plot. Ya, plot ini adalah sebab akibat, ya, sesuatu yang menyebabkan alur bergerak, begitu. Oke, nah jenis alur, kalau menurut jenis alur yang apakah alurnya sama kalau cerpen dengan novel? Pasti beda. Kalau alur pada cerpen dia padat, ya. Alur pada novel dia longgar. Karena kalau dalam cerpen dia straight to the point, kita langsung tek 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 selesai, padat dia. Kalau novel dia longgar, kenapa? Karena ada digresi, ada lanturan, digresi. Jadi misalnya konfliknya bisa banyak sekali, bisa ada beberapa konflik dan selesai satu-satu, kemudian sampai ke puncak konflik. Seperti itu. Nah, saya sering mengatakan bahwa kalau alur pada cerpen itu misalnya kita mau ke Tegal, ya udah kita langsung aja ke Tegal, dari sini naik kereta api. Ya, dari Jakarta naik kereta api. Kalau novel kita mau ke Tegal, tapi lewat Amerika dulu, lewat Yunani dulu, lewat Saudi Arabia dulu, baru ke Bali, baru ke Tegal misalnya. Nah, seperti itu. Ya, itu kira-kira perumpamaannya. Nah, ada lagi nih jenis alur. Jenis alur ada 4, yang lain lagi nih. Kalau tadi kita lihat ini novel dan cerpen, jenis alurnya beda, yang satu padat, yang satu longgar. Jadi kalau tadi kamu bikin cerpen, jangan sampai banyak lanturan. Ya, misalnya cerpennya tentang ini, tapi kemana-mana. Kalau novel memang longgar, jadi bisa kemana-mana. Nah, yang kemudian ada jenis alur. Jenis alur ini ada 4. Jenis alur lagi ya, menurut menurut hal yang lain lagi, yaitu ada alur maju,
Ini alur maju adalah alur progresif. Jadi alurnya maju terus. Dari awal cerita maju terus. Kemudian kedua ada alur mundur. Ya, flashback, regresif. Kemudian yang ketiga ada alur gabungan. Jadi ada alur maju dan mundur. Nah, yang keempat ada yang namanya alur subalur. Apa nih alur subalur? Alur subalur ini di dalam novel biasanya, di mana selain ada alur utama, ada alur-alur lainnya, ya cerita-cerita lain. Bisa juga di dalam cerita berbingkai, ya di dalam cerita berbingkai. Ini ada subalur. Jadi demikian jenis-jenis alur. Ya, nah kalau konflik apa? Kalau konflik adalah tarik menarik antara kepentingan berbeda yang memungkinkan cerita berkembang dinamis. Jadi tidak mungkin di dalam sebuah cerita pendek tidak ada konflik. Tidak mungkin apalagi di dalam novel tidak ada konflik. Hidup damai, sejahtera, tidak ada konflik sama sekali, itu namanya bukan cerita. Ya, pasti ada konflik, ya. Konflik tidak selalu berupa pertengkaran, tidak selalu berupa kericuhan atau permusuhan di antara para tokoh. Tapi ketegangan batin, perbedaan pandangan, dan sikap antar tokoh itu bisa menjadi konflik. Nah, bentuk konflik itu ada dua. Yang pertama ada konflik eksternal, ada konflik internal. Nah, kalau konflik internal berarti si tokoh ini ya dia memiliki konflik dengan dirinya sendiri. Ya, perbenturan tokoh dengan dirinya sendiri. Misalnya masalah cita-cita, keinginan yang terpendam, keputusasaan, kesepian, ya, dan keyakinan. Nah, kalau konflik eksternal itu ada dua. Yang pertama, tokoh dengan lingkungan alamnya. Sering disebut sebagai konflik fisik. Misalnya perbenturan antara tokoh dengan lingkungan alam. Misalnya seorang tokoh melawan tragedi tsunami misalnya, atau melawan banjir bandang, melawan gunung meletus dan sebagainya gitu ya. Kemudian yang kedua itu ada konflik sosial. Ini konflik yang disebabkan oleh hubungan atau masalah sosial antar manusia. Misalnya konflik antara buruh pabrik dengan pengusahanya dan sebagainya. Ini bentuk-bentuk dari konflik yang bisa kita eksplorasi ya. Nah, ada konflik utama, ada konflik pendukung. Konflik utama itu bisa saja dia eksternal, konflik dari luar, bisa saja dia internal. Ya, kita mau pakai konflik utama apa di dalam novel kita? Nah, ini konflik utama adalah sentral alur cerita. Nah, kemudian kalau dalam novel, kalau dalam cerpen nggak ada tuh konflik pendukung biasanya. Ya, tapi dalam novel itu bisa saja terdapat beberapa konflik pendukung, di mana konflik-konflik ini berfungsi untuk mempertegas keberadaan konflik utama. Nah, bagaimana kita tahu bahwa sudah terjadi konflik, bahwa ada konflik? Nah, ini bisa kita cermati dari narasi, dialog, solilog. Solilog itu perkataan tokoh dengan dirinya sendiri ya, ngomong dalam hatinya gitu ya. Kemudian perbedaan pandangan atau sikap, ekspresi dan tindakan tokoh. Ya, itu kira-kira data pendukung konflik. Nah, apa kaitannya alur konflik klimaks? Ya, nah konflik dan klimaks ini esensial dalam struktur alur. Jadi klimaks ini hanya bisa terjadi jika memang ada konflik. Tetapi tidak semua konflik akan mencapai klimaks. Nah, konflik bisa menjadi klimaks atau tidak itu tergantung pengarangnya. Ya, nah klimaks adalah saat konflik telah mencapai tingkat intensitas tertinggi dan saat itu merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari kejadiannya. Artinya sudah berdasarkan tuntutan dan kelogisan cerita, peristiwa saat itu harus terjadi ya dan tidak dapat dihindari kejadiannya. Itulah klimaks. Nah, ini adalah alur konvensional dari Aristoteles. Ya. Dari mulai eksposisi, kemudian ada konflik, di antara menuju konflik itu ada instabilitas, ya, situasi yang sangat tidak stabil, kemudian konflik sampai ke klimaks, ya, kemudian turun, ada di situ denouement, ya, yang dimaksud dengan denouement ini adalah penyelesaian cerita, ya, peleraian gitu ya, penyelesaian cerita, dan kemudian akhir cerita.
Nah, disinilah Aristoteles membaginya menjadi alur awal, alur tengah, alur akhir. Dan inilah bentuknya, yaitu V terbalik. Saya menyebutnya V terbalik. Dan alur ini adalah alur konvensional. Semua orang memakai, hampir semua orang memakai alur ini. Nah, tapi haruskah kita memakai alur ini? Bisa enggak? Sangat bisa tidak gitu. Jadi nggak harus diikutin alur ini. Gitu ya. Jadi ini alur yang mapan, yang biasanya orang selalu pakai alur ini karena takut alurnya nggak kalau mereka nggak buat seperti ini salah. Padahal tidak seperti itu. Kita butuh kreativitas, gitu ya. Oke, jelas nggak sih suaranya? Jelas Kak. Oke. Jelas. Baik. Oke, kemudian kita masuk aja deh kalau gitu teknik pengalurannya gimana sih? Gitu. Tadi kita udah lihat teori-teori tentang alur. Sekarang kita langsung masuk ke teknik pengaluran, bahwa alur itu ternyata ada tekniknya supaya alur kita menarik. Ya. Tekniknya seperti apa? Ini ada beberapa teknik yang ingin saya bagi hari ini. Yang pertama adalah teknik memulai cerita dari tengah. Ya, in medias res. Sebenarnya tanpa sadar kita hampir dari kita semua membuat cerita pendek atau membuat novel selalu memulai cerita dari tengah. Cuman nggak tahu aja itu namanya apa gitu ya. Dalam teori itu namanya in medias res, memulai cerita dari tengah gitu. Dan ini salah satu bentuk teknik pengaluran. Jadi kita tidak memulai cerita dari seorang bayi lahir ke dunia ini. Kita tidak memulai dari itu. Kita memulai cerita misalnya dari seorang tokoh yang sudah tiba-tiba memegang pisau dan darah menetes dari pisaunya, misalnya begitu. Kita memulai dari itu, dan itu adalah tengah cerita, bukan awal cerita, bukan dari tokoh itu lahir, gitu ya. Nah, ini teknik in medias res. Teknik ini di dalam cerita pendek itu sangat dianjurkan oleh Anton Chekhov, ya, seorang cerpenis terkemuka Rusia. Dan di dalam novel ini selalu dipakai. Itu teknik pengaluran yang pertama. Teknik pengaluran berikutnya adalah, sebelumnya ada seorang kritikus sastra namanya Hillis Miller, ya. Dia mengatakan gini, bahwa sebenarnya tidak ada kisah yang benar-benar menunjukkan awal atau akhir cerita. Jadi bahkan menurut dia, cerita dimulai dari in medias res dan diakhiri juga dari in medias res. Dimulai dalam in medias res, diakhiri dalam in medias res. Jadi semuanya selalu dari tengah. Bahkan ketika kita pikir kita sudah mengakhiri cerita, sebenarnya kita ada di tengah cerita itu. Itu menurut Miller. Kita boleh setuju, boleh juga nggak setuju gitu ya. Tapi saya pikir-pikir ada benarnya juga yang dikatakan Miller ya. Oke, kita lanjut. Teknik pengaluran, ya. Teknik pengaluran kedua adalah yang bisa kita pakai di dalam novel kita maupun di dalam cerita pendek kita adalah backtracking. Backtracking ini seperti flashback gitu ya. Backtracking itu artinya kita menoleh kembali. Jadi si tokoh yang kita buat ini, yang kita ciptakan, dia menoleh kembali dalam artian dia mengenang apa yang terjadi sebelum peristiwa memuncak. Caranya banyak, bisa lewat mimpi, dia melamun, dia mengenang, lewat dialog, dan sebagainya. Nah, ini adalah teknik pengaluran namanya backtracking. Gitu ya. Tapi nggak apa-apa kalau kita nggak tahu teknik-teknik ini juga nggak apa-apa. Hari ini saya ingin menambah wawasan Anda, tapi sebenarnya banyak yang sudah jago nulis tanpa harus tahu teori gitu ya. Tapi ya saya juga gitu, saya tahu teori-teorinya belakangan setelah asik nulis gitu ya. Lama-lama kalau kita tahu akan lebih lincah insya Allah kita dalam menulis. Kemudian ini Agatha Christie ya. Teknik pengaluran yang lain adalah foreshadowing. Ya. Membayangkan sesuatu yang kemudian terbukti terjadi di kemudian hari. Begitu. Nah, kalau di cerita-ceritanya Agatha Christie itu sering banget dia sudah mulai memberi bayangan-bayangan foreshadowing tentang si pembunuh. Ya. Misalnya pembunuhnya merokok gitu kan. Detektif melihat ada asap gitu ya, ada asap, bukan asap, ada asbak, kemudian kemudian ada sepuntung rokok yang masih menyala di dalam asbak itu gitu, dan itu dilihat oleh detektif. Mungkin pembunuhnya adalah seorang perokok, misalnya seperti itu. Ini foreshadowing gitu. Atau misalnya perasaan si tokoh tiba-tiba nggak enak gitu, kemudian ada burung gagak
burung gagak, dia melihat burung gagak melintas, beberapa burung gagak. Nah, itu mungkin ada tanda-tanda kematian ke depannya, seperti itu. Ini namanya foreshadowing. Atau kalau di startup itu kayak Vi, yang Apa? ada yang pengen balas dendam. Iya, bisa seperti ya, kelihatan banget, benar. Tujuannya revenge gitu kan. Iya. Someone nih nanti, kita jadi nebak-nebak yang mana. Betul, ya, itu namanya foreshadowing. Oke, kemudian ketegangan atau suspense, ya. Nah, suspense ini kan artinya tegangan ya. Kalau baca buku Asma tuh, Surga yang Tak Dirindukan ya, saya baca dari mulai itu menjadi Istana Kedua. Itu suspense-nya banyak banget, ya. Nah, suspense ini timbul. Kenapa suspense timbul? Karena pembaca menyadari ada sesuatu yang tidak pasti yang sedang menimpa tokoh tempat dia bersimpati. Jadi pembaca berharap, harap-harap cemas gitu di dalam cerita itu. Nah, itu suspense. Nah, dengan adanya suspense ini pembaca tegang terus dan penasaran terus, jadi dia ingin menuntaskan cerita. Gitu. Nah, salah satu trik suspense adalah kita misalnya memberi batasan waktu bagi tokoh utama atau tokoh tertentu. Misalnya ibunya di rumah sakit, harus dioperasi. Kalau dia tidak bisa mendapat uang 1 kali 24 jam, ibunya bisa meninggal, misalnya seperti itu. Itu tekniknya. Atau memakai teknik foreshadowing tadi yang saya sampaikan di sebelumnya tadi. Itu ya, ini untuk suspense. Jadi dalam novel harus ada suspense. Bahkan di dalam cerpen juga ada suspense. Nah, kemudian ada teknik pengaluran berupa surprise atau kejutan. Nah, ini ada caranya. Ya, cara yang kita lakukan adalah misalnya kita menggiring pembaca ke titik-titik cerita yang mungkin. Jadi menurut pembaca, ini bakal begini nih, ini bakal begini. Ya udah kita ikutin. Ya. Kita giring pembaca ke titik-titik itu. Nah, kemudian setelah pembaca mengikuti kita patahkan pemikirannya, kita patahkan dugaan pembaca. Ya, kita munculkan yang tidak terduga, tapi tetap dengan logika cerita. Karena salah satu unsur dari alur adalah dia harus punya plausibilitas atau harus logis ceritanya. Ya, nah dengan adanya surprise, cerita jadi seru karena cerita tidak mudah ditebak. Ya. Nah, teknik pengaluran berikutnya adalah plot twist yang sering sering memunculkan cara menutup cerita yang baru, yaitu twist ending. Jadi plot twist ini memang lebih dahsyat daripada surprise. Ya, dalam surprise kita masih nggak terlalu kayak ditonjok gitu ya. Tapi dalam plot twist kita kaget banget. Gitu. Kagetnya kaget banget biasanya. Karena plot twist ini memang dirancang untuk mengacaukan hal-hal dalam sebuah cerita yang telah diketahui oleh pembaca, telah dipahami pembaca, terus tiba-tiba penulisnya memelintir itu gitu, memelintir plotnya dengan memberi kejutan yang tidak terduga di akhir kisah. Sebenarnya itu ada di detail peristiwa sebelumnya, tapi entah bagaimana dia berhasil agak menyamar-nyamarkan sehingga luput dari perhatian pembaca. Nah, ini namanya plot twist, ya. Dan sering ada di akhir, jadi sering disebut juga sebagai sering terjadi adalah twist ending, seperti itu. Nah, dalam novel Fight Club misalnya, yang kemudian udah difilmkan, ini ngagetin banget gitu. Tapi saya nggak mau bocorin deh. Nanti kalau saya bocorin nanti Anda nggak baca gitu ya. Atau di novelnya Dan Konseng ini juga The Eyes of the Darkness itu juga seperti itu, ada beberapa plot twist gitu, termasuk di ending gitu ya. Nah, terakhir adalah teknik pengaluran yang namanya open ending, akhir terbuka atau sering juga akhir menggantung. Di dalam novel Armin Pane, ini sebuah novel yang ditulis tahun 1940-an. Tapi ketika kita membaca, kita merasa itu seperti tahun 70-an atau tahun 80-an. Perspektif pengarangnya itu luar biasa, Armin Pane ini ya. Di akhir cerita itu digantungnya sampai seperti ini. Ada sebuah pintu, dan dia akan melangkah ke pintu yang mana, kira-kira seperti itu. Endingnya sangat terbuka. Apakah dia memilih tokoh Tini, istrinya,
yang juga seorang wanita karir, ataukah dia memilih tokoh Yah, seorang penyanyi yang juga dia cintai. Ya, nah itu benar-benar kita digiring karena novel ini harusnya Anda sudah baca, jadi saya kasih tahu akhirnya seperti itu, terbuka, ending terbuka. Ya. Oke, terakhir saya mau menyampaikan mengenai sebenarnya kalau karya sastra yang bagus itu seperti apa sih gitu. Karya sastra yang bagus itu, ini sebenarnya sambil promosi buku aja ya. Karena ini adalah buku, kalau ada Bapak Ibu guru di sini, buku ini Juragan Haji dan Tanah Perempuan bersama bukunya Asma, satu lagi buku Asma apa ya Dek yang masuk sebagai karya sastra unggulan. Oh, buku Asma Rumah Tanpa Jendela. Ya, apa namanya? Pesantren Impian apa Rumah Tanpa Jendela, lupa. Rumah Tanpa Jendela ya. Itu menjadi karya sastra unggulan ya untuk SMA dan SMP. Ya, jadi kalau ada Bapak Ibu guru itu resmi dari BSNP, dari Badan Standar Nasional Pendidikan ya. Jadi silakan dicari bukunya. Nah, kriteria penilaian karya sastra itu ada 6 yang bagus. Jadi kalau kita mau lihat ini novel bagus nggak, ini kumpulan cerpen bagus nggak, itu ada 6 kriterianya. Pertama, ada kebaruan dalam karya itu, artinya karya itu tidak sesuatu yang sangat klise, begitu ya. Kemudian kedua, ada kepaduan atau koherensi. Jadi karya itu padu. Kalau dia novel, dia suatu karya yang padu. Kalau dia cerpen, suatu karya yang padu. Itu artinya unsur-unsur intrinsiknya semuanya membentuk kepaduan. Ya. Kemudian ada kompleksitas, ada kerumitan tersendiri. Jadi bukan karya yang ecek-ecek gitu. Kompleks karyanya. Kemudian yang keempat, orisinalitas atau keaslian, walaupun kita tahu tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari, ya. Tapi paling tidak karya seperti ini bukan karya yang saduran atau apalagi plagiat ya, atau sudah banyak ditulis orang, tidak seperti itu. Kemudian kematangan. Jadi karya ini punya wawasan, mengasah intelektualitas kita, dan yang terakhir adalah kedalaman. Kedalaman itu adalah bagaimana eksplorasinya, baik eksplorasi teknik penulisannya, eksplorasi isi tulisannya sendiri dan sebagainya. Jadi ini kriteria penilaian menurut para kritikus sastra. Nah, kita sih nggak harus ngikutin yang kayak gini-gini amat. Kalau kita memang bertujuan untuk mencari uang, ya kita cukup membuat karya yang baik saja. Tapi kalau mau menang, misalnya mau bikin, saya pengen dapat Nobel atau saya pengen bikin novel yang dapat penghargaan sastra dari Badan Bahasa dan sebagainya, saya kira seperti ini kriteria penilaiannya. Tapi kalau mau untuk cari duit, saya kira bukan ini kriterianya. Tapi bagaimana kita membuat karya-karya yang komunikatif, kemudian bisa diserap oleh pasar. Nah, yang bagus adalah seperti Asma ya. Jadi karyanya secara kualitas bagus, tapi dia juga bisa mengisi pasar. Dan ini tidak mudah, ya, perlu kematangan, perlu wawasan untuk bisa membuat karya seperti ini, di mana bisa dapat dua-duanya. Karena jarang banget yang seperti itu. Makasih ya udah dipuji. Nah, terakhir saya mau membagikan ini. Terakhir saya mau membagikan ini ya, 10 hal penting dalam membuat sebuah cerita, entah itu cerita pendek, entah itu novel, yang juga membuat cerita Anda menjadi bagus. Yang pertama, 1, ide. Ya, kadang-kadang idenya remeh-temeh, tapi ketika itu digarap dengan baik itu juga bagus. Tapi kalau bisa menemukan ide yang out of the box itu juga bagus. Kemudian kedua, judul, ya. Judul yang eye-catching, judul yang membuat orang penasaran, barangkali seperti itu. Kemudian ketiga, kalimat pembuka. Kalimat pembuka dalam cerita Anda harus bagus, harus menarik, sehingga orang ingin melanjutkan membaca. Kemudian ada satu kriteria yang di mana kita diminta sebagai pengarang untuk tidak menceritakan. Don't tell it, but show it, tapi kita tunjukkan. Sama seperti bunga. Bunga tidak pernah menceritakan bahwa dia wangi, tapi dia menunjukkan bahwa dia harum. Seperti itu. Dia menunjukkan wanginya. Nah, kita diminta menulis cerita seperti itu. Jadi, ketika mengatakan dia sedih, kita harus menunjukkan orang kalau sedih seperti apa.
apakah matanya berkaca, kemudian ada air yang merembesi pipinya, kemudian raut mukanya seperti apa, itu tunjukkan, ya. Don't tell it but show it, gitu ya. Kemudian yang kelima, membangun suasana apa yang ingin kita timbulkan di dalam cerita kita itu. Apakah suasana kepedihan, apakah suasana yang indah, bahagia dan sebagainya, kita harus bangun lewat cerita itu. Kemudian 6 tadi suspense, kemudian 7 kejutan, 8 ending yang sudah saya sampaikan tadi, bisa terbuka, bisa tertutup. Tapi kalau kata Miller tadi semuanya in medias res. Kemudian 9 pesan dan 10 jangan lupa untuk riset dalam menulis cerita Anda bila memang dibutuhkan. Demikian dari saya, terima kasih, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Evi, izin tadi banyak banget yang SS ya, screen save ya. Nanti dikasih aja, nanti dikasih ke KBM, PDF-nya boleh. Ya, terima kasih. Kayaknya boleh nih Bunda Helvi jadi rutin aja lah ya, per sebulan gitu ya, ada sekali paling enggak ya. Karena ilmunya daging semua nih. Kak Evi, tadi tuh terkait sebelum kita tanya jawab ya, pengen tahu. Terima kasih banget tadi udah diapresiasi karyanya Asma Nadia. Bangga. Kevin, ini dong kalau dari banyaknya buku yang kakak baca gitu ya, cerita dikit dong judul apa misalnya, kemudian ceritakan sedikit gitu yang menurut kakak tuh konfliknya tuh beda banget sama yang lain gitu. Yang sampai sekarang tuh kakak masih ingat terus gitu. Konfliknya beda sama yang lain. Ya sebenarnya sih kalau karya sastra Indonesia itu banyak kok yang bagus-bagus. Misalnya Bukan Pasar Malam ya, karya Pramudia Anantatur. Itu kan sangat tipis bukunya. Itu novel, sangat tipis lah, nggak tebal, nggak seperti Bumi Manusia gitu. Tapi ceritanya, konflik dalam dirinya itu luar biasa. Menurut saya itu salah satu karya Pramudia yang jarang dibaca orang, tapi itu yang terbaik. Jadi ceritanya itu tentang seorang hubungan anak dengan ayah, di mana ayahnya selalu berpesan kepada anaknya bahwa dunia itu bukan pasar malam gitu. Artinya kamu datang ke dunia sendiri, kamu akan kembali pulang sendiri gitu. Dan di novel itu dia menjalin hubungan itu dan kemudian persiapan ayahnya untuk kembali kepada Allah memang sendirian seperti itu. Itu novelnya tentang itu saja, tapi nyesek gitu. Itu kalau di antara karya-karya sastra yang pernah kakak baca, yang plot twist-nya benar-benar apa tuh? Banyak pasti, cuma mention 1-2 dong. Jadi buat jadi referensi buat teman-teman juga nih. Iya, tadi tuh yang saya sebut tadi tuh karyanya dari kumpulan cerpen Juragan Haji ya. Ini salah satu kumpulan cerpen Mbak Helvi ya, kalau buat saya best banget gitu, dan teman-teman harus baca. Nanti bisa dibeli di Instagram Asma Nadia. Iya, itu ada tadi di share screen saya, itu juga ada Fight Club ya. Itu novel yang memang 18 plus tapi ya. Itu novel yang nonjok, ngagetin banget gitu. Dan filmnya itu dimainkan oleh Edward Norton. Jadi itu novel yang ditulis oleh Chuck, apa sih namanya, agak susah ya. Tapi dia menulisnya itu kita nggak tahu, nggak bisa nebak gitu. Jadi ada 3 tokoh utama, laki-laki, 1 dia menjadi narator, kemudian ada 2 lagi yang seorang perempuan dan seorang laki-laki gitu. Dan masing-masing tuh eksis di situ gitu, 1 sebagai ini sebagai, dan mereka bertemu di Fight Club itu gitu. Tapi ternyata apa gitu endingnya gitu, mau saya kasih tahu endingnya yang jangan. Lah tadi disuruh ngasih tahu. Nah itu ngagetin banget endingnya gitu, bikin pengen ya bikin marah gitu. Terus ada beberapa juga termasuk dalam cerpen ya. Kalau cerpen itu saya banyak terhenyak sama cerpen-cerpennya Maupassant, kemudian cerpen-cerpennya Chekhov gitu. Itu shock banget gitu, sama Edgar Allan Poe ya. Itu juga cerpen-cerpennya ngagetin gitu. Ya. Walaupun lebih kelam. Iya, jadi buat teman-teman semua hari ini kita banyak banget ilmu baru ya. Jangan lupa, jangan salah itu ya, jangan salah ngomong ya. Misalnya saya kalau menulis juga selalu alur dari media stres.
bukan stres ya, media. Karena mau so pinter tapi nanti salah gitu ya. Baik, kita akan buka tanya jawab ya supaya teman-teman yang sudah penasaran akan Bro Bahrul. Ya. Mbak Elvi sebentar deh. Itu berarti nanti PDF-nya boleh kita masukin ke ini ya, ke KBMF ya? Boleh. Oke. Itu juga PDF baru bikin last minute tadi, 2 jam yang lalu. Dia juga nanti ada di KBM Academy. Oh iya, nanti rekamannya dimasukin di KBM Academy. Siap. Ya, ada pertanyaan nggak nih? Wah, ini hadir juga nih Kokonata ya dari FLP ya. Terus teman-teman tadi banyak bilang makasih ya. Ada yang ingin bertanya silakan Bro Bahrul. Boleh yang mau bertanya bisa raise hand sih. Ya, udah ada Mbak Anissa ya, Anissa Kipti. Oke, kita singkat padat ya, cepat ya. Oke. Silakan Mbak Anissa Kipti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya makasih banyak Bunda Helvi dan Bunda Asma untuk materinya. Saya ingin bertanya bagaimana memadukan alur mundur dengan alur maju, tetapi tidak garing dan tidak nggak berantakan gitu. Ya. Itu saja, mungkin makasih. Ya, sama-sama. Bagaimana memadukan alur mundur dan alur maju tapi tidak berantakan. Nah, itu yang jago Asma itu. latihan ya. Iya, itu kalau kita bercerita dengan kalau Ade kan dulu nggak tahu lah ya namanya alur maju mundur kan, cuma nulis aja kan gitu. Ya, sebenarnya kalau ditanyakan Anissa menanyakan bagaimana itu seperti main layang-layang sebenarnya. Jadi kita tarik, kita ulur gitu ya, dan itu adalah permainan teknik. Jadi makin sering kita menulis, kita akan makin bisa menerapkan itu. Kalau kita baru-baru ini menulis, kita harus lebih banyak menulis supaya lama-lama teknik kita lebih banyak. Gitu. Dan untuk belajar teknik ini kita harus banyak baca. Misalnya kita mau bikin novel, banyak baca novel yang bagus. Kalau kita mau bikin cerpen, banyak baca cerpen yang bagus. Seperti itu sih. Jadi kayak main layangan aja, tarik ulur gitu. Ya, tapi kalau banyak baca tuh benar banget ya kata Bunda Helvi gitu, karena ketika kita baca tuh mau nggak mau wawasan kita tuh akan bertambah gitu. Kayak tadi ya, wawasan masalah plot twist, wawasan masalah konflik, wawasan alur kita gitu. Dan kadang-kadang karena penerapannya para penulis macam-macam gitu loh menerapkan itu, tapi latihan membuat itu menjadi lebih sempurna itu betul. Dan di luar alur pun teknik-teknik pun banyak sekali penulis-penulis sekarang gitu, dari mulai tahun 2000-an ke sini gitu, 2010 ke sini juga mereka membuat eksperimen. Misalnya membuat novelnya seperti kamus atau alurnya seperti itu, membuat seperti kitab suci seperti itu. Jadi macam-macam gitu eksperimen yang dilakukan, tapi belum tentu itu berhasil. Kadang-kadang cuma kegenitan aja mereka membuat seperti itu gitu. Nggak tuntas gitu ya, nggak rata ya. Iya. Iya, oke. Pertanyaan kedua, silakan, Bro Bahrul. Ya, Mbak Sakila Azkania yang sudah standby ya. Ya, silakan Mbak Sakila. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Sakila. Silakan. Dari awal ya kan, kalau kita buat buku itu kan dari awal kayak perkenalan tokoh dulu, terus ada konflik, klimaks dan akhir gitu ya Bunda. Tapi kalau seandainya nulis di aplikasi online, kan itu harus langsung konflik kayak gitu Bunda. Jadi bagaimana caranya supaya bisa sampai klimaks, sedangkan pada awalnya sudah diberikan konflik seperti itu Bunda. Terima kasih. Iya, Sakila. Tadi kayaknya yang muncul di belakangnya Syakila itu elemen surprise. Iya, jadi Syakila sebenarnya tadi sudah saya sampaikan gitu bahwa alur yang memulai dari perkenalan, kemudian nanjak ke ke konflik, kemudian penyelesaian, itu triangle itu alurnya Aristoteles. Itu lama banget, Aristotle itu udah lama. Dan bahkan dalam novel menurut saya
nggak bagus kalau diterapkan, gitu. Jadi itu bagus hanya diterapkan di dalam cerpen. Tapi sekarang pun nggak harus seperti itu, karena banyak dari tengah dan bahkan langsung konflik. Tengah itu konflik. Makanya tadi saya katakan ketika misalnya memulai dari in medias res biasanya udah langsung konflik. Misalnya tokoh utamanya sudah, tadi saya katakan misalnya dia sudah memegang pisau atau dia sedang berlari atau apa, itu kita buka cerita dengan seperti itu gitu. Atau misalnya kita buka cerita dengan dialog dan dialognya udah langsung ngomong, apakah kau mau membunuhku misalnya. Itu udah konflik di situ. Jadi memang masa sekarang memang seperti itu, bukan masa sekarang sih, alur yang dinamis gitu. Seperti itu. Nggak mulai dari dia dilahirkan 20 tahun lalu di sini dan sebagainya. Nggak seperti itu memulainya. Memang tidak dari perkenalan lagi. Perkenalan sambil lalu. Seperti itu. Nah ini masalah teknik nantinya. Tapi yang penting kita tahu dulu bahwa alur tidak harus seperti alurnya Aristotle yang seperti tadi itu. Atau alurnya Freytag. Itu kan sama alurnya. Jadi 3 itu. Pengenalan, konflik, penyelesaian. Nah, cuman ditambah-tambah aja sini namanya beda-beda. Tapi tetap V terbalik atau segitiga itu. Nah, ini kan segitiga gini, saya menyebutnya V terbalik. Nah, ini alur yang selalu dipakai orang, makanya kita jangan ngikutin. Itu alur zaman Aristoteles gitu. Jadi kita nggak pakai itu lagi. Jadi makanya saya bingung, kasihan nih guru-guru SMA. Kalau ngajarin alur, oke, kita ajarin aja. Saya juga ajarin ke mahasiswa saya, alur itu tetap kita ajarkan. Tapi kita kasih alternatif bahwa itu bukan harga mati, gitu. Ya, buat teman-teman jangan lupa juga ya bisa follow Bunda Helvitiana Rosa di Instagramnya, di Twitternya, kemudian juga di YouTube-nya ya. Beliau juga sering sekali berbagi di sana. Selain di YouTube channel Asma Nadia, banyak tips-tips menulis dan belakangan saya aktif di TikTok ya. Jadi silakan follow di Asma Nadia penulis di TikTok. Kata kayu sempat aja. Ya, penanya berikutnya silakan. Ya, Mbak Jusria Kadir, silakan Mbak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa ketemu Mbak Helvi dan Mbak Asma. Sama-sama. Pertama, adakah kelas mentorship untuk si? Kemudian yang kedua, boleh diulang yang pertama, agak tidak jelas tadi suaranya. Tunggu. Kelas mentorship untuk menulis fiksi. Kemudian yang kedua, bagaimana cara membuat konflik dalam cerita sementara kepribadian kita sendiri nggak suka konflik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang pertama agak nggak nyambung sebetulnya. Kelas mentorship tuh maksudnya apa ya? Maksudnya kelas fiksi tapi dimentori oleh penulis begitu. Iya benar. Iya, saya sih udah banyak yang daftar-daftar ya, tapi saya sendiri belum pernah buka kelas pribadi. Nanti deh kapan-kapan insya Allah mudah-mudahan saya bisa buka kelas pribadi atau bareng Asma. Saya pengen bikin kelas writing club gitu bareng Asma gitu ya, atau di KBM juga nggak apa-apa. Nanti kita bikin yang khusus saya ya sama Asma yang nanganin, mungkin seperti itu ke depan. Kemudian yang kedua tadi adalah bagaimana caranya kita membuat konflik di dalam cerita sementara kita pribadi yang nggak suka konflik gitu. Kan pada dasarnya kita memang semua nggak mau konflik gitu ya. Kita nggak mau konflik, tapi tuntutan cerita, inti dari sebuah cerita memang konflik. Kalau cerita itu nggak ada konflik ya berarti cerita itu tidak bisa bergerak. Nah tergantung kita ingin memilih konfliknya apa. Saya justru karena saya orang yang nggak suka konflik, di dalam cerita tuh saya tuangin habis-habisan segala sesuatu yang tidak bisa saya katakan. Jadi sesuatu yang bisa saya katakan dengan panjang lebar, saya tulis sebagai novel. Tapi sesuatu yang menurut saya harus menghentak dan harus dalam setengah jam selesai dibaca orang, itu saya tulis dalam bentuk cerpen. Dan sesuatu yang tidak bisa saya tulis dalam bentuk novel, tidak bisa saya tulis dalam bentuk cerpen dan tidak terwakili oleh novel dan cerpen, maka saya akan menulisnya dalam bentuk puisi. Ketika novel tidak bisa menampung itu, ketika cerpen tidak bisa menampung itu, maka yang harus saya tulis adalah puisi. Dan semua isinya adalah pasti ada konflik. Semua jenis tulisan sastra begitu. Jadi jangan khawatir, Jusria, jangan khawatir. Yang namanya konflik itu
di dalam cerita tidak kemudian menjadikan kita pribadi yang suka konflik, tapi menjadikan kita pribadi yang kreatif. Kreatif, bisa berimajinasi, dan kalau kita menemukan persoalan-persoalan seperti itu, kira-kira kita bisa melalui cerita kita bisa tahu ini cara mengatasinya seperti ini. Ini kayak di novel gue nih, atau misalnya ini kayak di cerpen, saya pernah nulis cerpen ini, penyelesaian dalam cerpen saya seperti ini, seperti itu misalnya, atau dugaan-dugaan misalnya gini, ini rekayasa nih, ini situasi kayak gini rekayasa nih seperti novel ini nih gitu. Nah dia orang-orang yang suka membaca novel di mana novel itu punya konflik banyak, atau membaca cerpen yang konfliknya berada dalam alur yang ketat, biasanya cepat menanggapi situasi bahkan di dalam situasi nyata. Jadi saya sering bilang sama anak saya, ketika nonton startup misalnya, kemarin sama Nadia anak saya bilang dia akhirnya begini, dia akan begini, itu anak saya bilang gini, Bunda nonton spoiler ya, Bunda lihat spoiler ya, Bunda udah baca ya? Saya bilang enggak gitu. Tapi karena kita penulis, kita punya sense itu gitu loh. Kayaknya dia akan begini nih, arahnya kayaknya akan begini, kemudian nanti penyelesaian akan begini nih gitu. Walaupun saya nggak setuju ya Pak Han itu dibegitukan, tuh tega banget. Spoiler. Ya, benar. Waktu Asma nonton sama Adam, nonton film judulnya The Call, Kak. Nonton The Call. Bagus banget itu juga. Asma begitu sama Adam. Asma bilang, Dam, ini nanti begini, Dam. Dam, ntar ini begini, Dam. Begini, Dam. Gitu. Adam sudah banget kan gitu. Iya. Secara apa ya, kita sudah terbentuk. Udah karena karena biasa menulis gitu, dan kita biasa berimajinasi, berkreasi, biasa mencipta. Kalau dalam situasi begini kita akan buat seperti ini dan sebagainya, akhirnya jadi begitu. Iya. Jadi buat teman-teman tadi yang nanya ya, kita memang bukan berarti misalnya yang bikin novel-novel yang misalnya ada perangan itu berarti suka perang gitu ya. Atau kemudian saya sama Pak Isa bikin juga nulis juga di buku Istri Kedua, bukan berarti Pak Isa mencari istri kedua ya nggak ya? Ya, penanya berikutnya silakan. Ayah ada pertanyaan nggak? Udah lengkap. Udah lengkap. Oke, silakan penanya berikutnya. Ya, Mbak Ira Ramadan. Silakan Mbak Ira Ramadan. Di unmute dulu Mbak. Oke. Halo Mbak Ira, suaranya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Selamat malam Mbak Asma Nadia, Mbak Helvitiana Rosa. Selamat malam. Saya Ramadan Mbak dari Medan. Apa kabar Medan? Saya penulis Saya Cinta Pesantren Mbak. Pernah nonton film Saya Cinta Pesantren nggak Mbak? Ya. Belum ya. Mbak, saya mau nanya ini tentang ending ya Mbak ya, ending sebuah tulisan fiksi. Mbak Helvitiana Rosa atau Mbak Asma Nadia sendiri biasanya paling favorit menuliskan kisah fisik itu dengan ending yang seperti apa? Apakah happy ending ataukah memang menulis ending yang diserahkan kepada pembaca gitu? Kalau misalkan kita menuliskan ending yang kita serahkan kepada pembaca, kira-kira itu nanti tulisannya bisa jadi diminati nggak Mbak? Itu pertanyaan saya. Seperti apa ending yang menjadi favorit Mbak Helvitiana atau Mbak Asma ketika menulis, dan ketika membaca ending yang bagaimana yang menjadi favorit Mbak? Seperti itu Mbak. Oke, terima kasih. Dijawab? Ya, kalau buat saya sebagai akademisi gitu yang suka mengamati karya sastra, buat saya ending terbuka itu terasa lebih keren gitu ya. Buat saya sebagai katakanlah sebagai akademisi sastra gitu, karena segala sesuatu itu tidak perlu diselesaikan. Artinya seperti juga hidup kita, ketika kita kira sudah selesai,
ternyata tuh belum selesai. Ketika kita mati ternyata belum selesai juga, masih ada kehidupan di babak selanjutnya gitu. Jadi saya suka berpikir gitu, kenapa cerpen ini harus saya selesaikan? Tidak perlu. Kenapa novel ini harus saya selesaikan? Nanti kita bisa bikin duologi, trilogi, tetralogi, seperti itu. Nah, tapi dari segi pembaca nggak suka digantung, apalagi pembaca untuk karya-karya yang populer. Jadi kalau di kampus gitu ya, itu ada istilah, kalau kita belajar sastra itu ada karya sastra yang lebih serius, ada karya sastra populer, tapi semuanya karya sastra gitu ya. Nah, yang populer ini biasanya pembaca sangat suka karena dia happy ending, kemudian pola ceritanya tuh jelas, pokoknya yang cantik dapat yang ganteng, nah kira-kira seperti itulah ya, dan akhirnya bahagia gitu. Nah seperti itu. Nah ini pembaca suka. Nah kemudian ada juga tadi ending dengan plot twist tadi. Itu juga menarik karena pembacanya akhirnya merasa ditonjok. Saya pernah nonton film film horor apa sih judulnya, As ya, yang endingnya nonjok banget gitu. Kita kira itu orang jahat membantai semuanya dan sebagainya, ternyata orang jahatnya kita gitu, keluarga yang dikira keluarga yang mengira yang jahat itu gitu, padahal yang jahat dia sendiri gitu. Dan itu kayak ditonjok banget gitu. Nah itu plot twist, ending yang plot twist itu juga menarik gitu ya. Nah jadi kalau ditanyakan saya suka yang mana, saya kalau dalam menerapkan, saya menerapkan semuanya. Tetapi kalau saya suka open ending. Gitu. Semuanya suka sih, tapi paling suka kalau boleh milih, saya suka. Cuman pembaca suka marah-marah sih. Ya, Ade sendiri merasa gini Kak, kayaknya ketika menulis itu sebetulnya bukan membuat pilihan sih, tapi memang akhirnya kita tertuntun gitu loh untuk membuat mengalir dengan sendirinya. Iya, betul. Pernah merencanakan misalnya saya akan bikin dari awal ya, saya akan bikin open ending nih biar penasaran gitu, atau saya akan bikin happy ending, nggak pernah gitu. Tapi biasanya memang mengalir begitu saja gitu. Cuma memang beberapa buku kayak misalnya kayak Surga yang Tadi Rindukan 1 itu memang dari awal memang sudah, kalau buat saya kisahnya memang belum selesai gitu loh. Jadi ending buku pertama memang seperti itu. Kemudian waktu buku kedua, saya bersikeras, kalau ada yang sudah nonton film Surga yang Tadi Rindukan 2, sekarang tayang di Netflix ya, bersama Jilbab Traveler sama Cinta Laki-Laki Biasa, ending di novel itu berbeda, dan logika-logika di novel itu berbeda dengan logika di film. Gitu. Ini menjelaskan kalau misalnya ada yang bilang nggak suka baca, sukanya nonton film. Kalau menurut saya nggak bisa. Kalau pengen jadi penulis harus suka nonton apa, tapi harus suka baca. Yeah. Logika ketika di film bisa aja orang kanker stadium 4 masih jalan-jalan gitu. Realitanya seperti itu gitu. Nah kalau di novelnya saya bertahan waktu itu. Ade bertahan Kak. Ade bilang sama Pak Manoj, boleh nggak Pak? Saya kalau untuk novelnya saya akan buat versi seperti ini. Terserah Bapak kalau buat versi filmnya endingnya seperti apa gitu. Tapi ternyata memang kadang-kadang ada pembaca yang sukanya tuh kayak Mami ya Kak. Kayak misalnya, wah ini endingnya menurut kita happy ending drama Korea. Tapi itu belum happy ending buat dia. Gak ada pernikahan, harus ada pernikahan. Jadi kayak novel Asma yang Cinta di Ujung Sajadah atau Cinta dalam 99 Nama gitu. Menurut pembaca tuh kayak nggak tuntas gitu. Padahal saya memberikan foreshadowing itu gitu, ininya apa. Baik, Kak boleh nambah nggak? Mungkin satu pertanyaan lagi ya? Boleh. Boleh, silakan. Teman-teman, siapa nih? Bro Bahrul. Mbak Silmi Aisyah, silakan Mbak Silmi. Bro Bahrul jangan lupa di capture ya. Oh iya Pak. Atau kalau Mbak Silmi belum ada, Mbak Lat. Kayaknya di bagian chat banyak banget pertanyaan deh. Iya sih, di sini kalau nggak ada nanti bisa kita bacakan. Ada nggak? Iya. Ya, Mbak Silmi belum jawab ya. Oke, ini aja kalau gitu nih, ya saya ngambil aja ya. Ya, silakan. Oke, Kak Evi ini dari Titi Nur Cahyati, Elvi dan Mbak Asma tanya dong, untuk naskah yang kita mulai dari tengah, alias media stress, baiknya pakai alur campuran maju mundur atau terus maju? Terus maju Pak. Seberapa pentingnya plot twist dan twist ending untuk menarik pembaca? Ini borongan nih. Oke, saking borongannya jadi bingung ya. Tadi pertanyaannya adalah seberapa penting kalau naskahnya media stress, media stress, media stress, baiknya pakai alur campuran maju mundur atau terus maju? Ya, kalau menurut saya alur yang paling menarik adalah campuran. Jadi kalau alur maju itu nggak menarik, alur mundur itu nggak menarik.
ya. Tapi yang menarik adalah maju mundur. Walaupun ada juga novel, saya lupa judulnya, tapi di film juga ada, di mana sebuah cerita yang novelnya, yang alurnya mundur terus. Dibuka mundur dari terus, nggak maju-maju, beneran nggak maju-maju. Dan itu dianggap sebagai salah satu bentuk pembaruan. Jadi nggak ada majunya, jadi dibuka dari polisi menemukan mayat, begitu ya. Kemudian cerita mundur ke seorang lelaki datang ke sebuah klub, gitu. Kemudian cerita mundur lagi, ada pesta-pesta, kemudian ada seorang perempuan keluar jalan di gang, kemudian dia diperkosa, kemudian mundur lagi, ada adegan pesta, kemudian mundur lagi, perempuan itu di taman dan sebagainya, mundur lagi sampai terakhir kan yang meninggal perempuan itu, terakhir ya betul itu ya, irreversible, betul. Dan terakhir adalah perempuan itu lagi di taman, gitu kan? Nah ini bisa saja seperti itu. Novel-novel juga ada yang seperti itu, gitu. Jadi menurut saya nggak asik juga. Jadi yang paling asik sebenarnya adalah campuran alurnya. Oke. Terus gitu. tadi seberapa penting plot twist sama twist di ending? Twist di ending kalau tidak dipaksakan itu oke gitu. Tapi banyak banget yang juga dipaksakan gitu ya dalam novel-novel yang logika ceritanya nggak masuk, kemudian terlalu dipaksakan karena dia ingin plot twist gitu, twist ending. Padahal dari awal tidak dibangun untuk plot twist gitu, tidak dibangun gitu. Jadi sehingga itu menjadi mentah kalau menurut saya. Jadi kita harus hati-hati ketika kita ingin memakai saya mau pakai ada plot twist nih gitu. Ya udah dibangun dari awal seperti itu. Walaupun kita usahakan supaya pembacanya tidak terlalu tahu nih detail ini, agak kita sembunyi-sembunyikan, agak kita samarkan gitu. Karena kita menggiring pembaca ke titik ini gitu. Tapi sebenarnya kita lakukan seperti ini. Itu memang harus dibangun di alur. Jadi alur yang terbaik tetap maju mundur, tidak harus ada plot twist, cukup ada surprise minimal, dan suspense. Suspense itu penting banget di dalam alur. Untuk terus membangun tegangan, membangun rasa penasaran. Kira-kira nasib tokoh seperti apa. Itu yang membuat Surga yang Tadi Rindukan itu menjadi menarik. Jadi buat yang lagi belajar bikin novel, menurut saran saya salah satu novel Indonesia terbaik cara penceritaannya yang harus Anda baca itu novelnya Asma, Surga yang Tadi Rindukan gitu. Karena teknik penceritaannya sangat bagus gitu. Itu yang saya rekomendasikan ya. Walaupun ada juga ya beberapa yang lain yang pakai teknik penceritaan yang seperti itu. Ya, tapi Asma sangat dinamis, boleh dicontoh. Jadi campur-campur aja, lebih asik. Thank you, Kevin. Termasuk ini satu lagi, Asma. Iya. Di dalam pengaluran itu penting juga peran dari narator. Pencerita ada di mana? Sudut pandang pengisahan tuh ada di mana? Nah itu betul. Point of view itu penting banget karena kalau kita nggak memperhatikan POV-nya, point of view-nya, apakah dia akuan, diaan atau seperti apa gitu ya, maka keseruan itu juga nggak bisa kita dapat gitu. Apakah kita mau pakai semua jenis point of view di dalam novel kita itu juga bisa kalau kita mau. Ya, kita bagi secara bab. Itu yang dilakukan oleh Umar Khayyam dalam Para Priyayi, atau Ayu Utami dalam Saman, atau Asma Nadia dalam Surga yang Tadi Rindukan. Di mana point of view ini pada akhirnya juga mempengaruhi kelenturan alur dan plot yang dibuat oleh penulis. Oke, ini Rizky Saputra ada pertanyaan, rekomend buku tentang meramu plot twist agar menambah wawasan. Tapi saya sarankan untuk membuka materi hari ini, ya ikut live dari awal lagi karena Mbak Helvi menyebutkan beberapa judul. Saya maju ke Dwi Chandra dari Malang. Mbak Helvi bahas cara mempermainkan perkiraan pembaca bagaimana. Jadi kan kita pengen ngegocek baca nih. Nah itu mana Mbak Helvi? Mungkin itu pertanyaan terakhir. Sorry karena Iya. Satu, ini jenis ceritanya apa dulu? Kalau dia ceritanya detektif, ruangnya menjadi luas. Ceritanya misteri, ruangnya juga menjadi luas. Atau ceritanya fantasi, itu juga bisa. Atau bahkan ceritanya hanya sekedar cerita, katakanlah cerita rumah tangga dan sebagainya, tetap bisa seperti itu.
Nah, kembali lagi menurut saya yang paling diperlukan memang teknik sih, nggak ada jalan lain sih. Ya, jadi supaya itu kita bisa menggocek-gocek gitu ya, kita memakai teknik pengaluran semua yang saya sampaikan tadi itu dipakai dalam novelnya. Itu kan teknik pengaluran ada bermacam-macam tuh. Dipakai aja semuanya gitu. Tapi cara dalam tanda kutip menggocek pembacanya adalah paling tidak kita punya kisi-kisi cerita sendiri di mana detail-detail cerita itu kita betul-betul tahu karena pembaca kan nggak tahu detail ceritanya. Dan kemudian bagaimana kita meramunya, menaruh detail-detail itu di bab-bab yang mana dan sebagainya ya, sambil kita menggiring pembaca ke mungkin supaya memperhatikan tokoh yang ini. Sementara yang kita siapkan menjadi penjahatnya misalnya tokohnya ini, misalnya seperti itu. Ya, jadi memang itu perlu berlatih. Seperti itu ya Asma ya. Ya, baik. Penting juga buat teman-teman ini ya, menghidupkan common sense ya, bahwa kalau seseorang bereaksi ya kayak pasti orang kepikirannya langsung ke B misalnya atau kepikirannya ke C gitu. Hal-hal seperti ini hidupkan empati itu sedikit aja. Tapi Kak Evi makasih banget. Ya, sama-sama. Luar biasa, banyak sekali. Dan teman-teman bisa, saya pribadi akan menonton live hari ini. Karena buat saya yang disampaikan kakak saya ini, enggak sia-sia emang dokter ya, ada ilmunya. Ya, apaan sih? Memang luar biasa ya, dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi dengan Bunda Helvi ya. Sukses buat Bunda Helvi, jangan lupa di follow sosial medianya. Ya. Bunda mungkin bisa cerita sedikit kilas tentang nikah tanpa pacaran. Oh ya, nikah tanpa pacaran. Ini sederhana aja sih ya, sederhana. Nah, itu 3 hari lagi itu. 3 hari lagi nikah tanpa pacaran. Jadi saya mencoba, ini adik nyoba nih Kak. Jadi untuk yang sekarang tidak diterbitkan, tadinya mau diterbitkan oleh Republika, tapi akhirnya saya tanya Republika kalau saya terbitkan di aplikasi apakah mereka berkenan, mereka bilang nggak masalah. Jadi saya coba terbitkan dulu di aplikasi KBM, insya Allah nikah tanpa pacaran 3 hari lagi, atau hari Sabtu ya, hari Sabtu akan tayang edisi perdananya. Novelnya sudah selesai dan jangan mengira bahwa wah cepet banget ya dari Jodanka, Sehidup Sesurga, terus novel ini jadi gitu. Novel ini sudah 3 tahun lalu saya kira dimulainya dan baru sekarang diselesaikan. Saya awalnya bingung dengan judul ya, tapi bismillah ya, judulnya Nikah Tanpa Pacaran, simpel, sederhana ceritanya. Tapi saya suka dengan tokohnya, namanya Ken Gibran Ramadan. Dan jadi sutradara muda, keturunan Jepang dan Turki ya. Kemudian satu lagi ada yang wanitanya, ini sosoknya namanya Aira Humaira. Ya, jadi selamat buat yang di Jawa Barat karena namanya Aira Humaira kepake ya. Mudah-mudahan suka. Jangan lupa follow Asma Nadia di KBM Aplikasi. Nanti juga ya, di openingnya itu di openingnya ada cerita bagaimana Asma ngejar-ngejar Isa sebelum nikah. Itu ada juga. Yeah. Oh ya, satu lagi, saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dan mudah-mudahan tetap sukses ya teman-teman di KBM dan terus menulis. Jangan takut nulis, jangan takut dengan teori-teori, nulis aja dulu. Teori-teori itu menyusul, hajar saja dulu. Teori-teori itu hanya menambah pengetahuan kita. Ya, yang penting kita tahu. Masalah kita menerapkan atau tidak itu urusan lain. Yang penting kita terus membaca dan berlatih menulis. Teori bonus saja. Oke, sampai ketemu lagi. Kita mau foto bareng dulu ya. Oke. Foto bareng dulu. Nggak cukup pun 15. Hah? Nggak cukup? Ada 15 screen. Kalau gitu fotoin Bunda dong sama Bunda Helvi dong, boleh nggak fotoin? Ya, okay. Bunda sama Helvi sama yang beruntung di depan. Ya. Oke. 1, 2, 3. Ya. Oke, teman-teman juga bisa. Boleh difotoin saya sama layarnya Helvi nggak? Gimana Bun? Difotoin yang spot ini saya sama Helvi boleh? Oh, cuma berdua doang spot, bro. Berdua aja, berdua. Sekarang berdua Kak. Sama Tendi kali bertiga. Nanti habis ini yang tadi banyak banget pertanyaan tentang aplikasi, kita kasih waktu ya, Bahrul ya. Oke. Terima kasih semuanya. Saya tutup forum kali ini. Terima kasih Kak Evi, jangan kapok ya. Di komunitas bisa menulis. Mudah-mudahan novelnya yang lama-lama bisa juga diterbitkan di KBMR Kak. Perlu ikut ya? Ya. Nanti kita amankan akun Helvi Tiana Rosa di KBM Aplikasi. Kemudian buat teman-teman semua semangat untuk menulis, iring produktivitas yang luar biasa di KBM ini dengan
pengetahuan. Ya. Silakan disimak lagi video-video sebelumnya, saya kira ada di KBM aplikasi. Dan yang belum download KBM app, silakan download KBM app, KBM app di Google Play Store. Jangan lupa follow Nadia. Billahi taufiq wal hidayah, saya dan Bunda Helvi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.